Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indri Yuliasari. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang harus teman-teman perhatikan saat membuka toko sepatu atau berjualan sepatu. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya pernah berjualan sepatu tapi secara online, lalu teman-teman memiliki modal nih untuk buka usaha secara offline atau buka store-nya kayak gitu. Nah, di video kali ini aku akan memaparkan hal-hal apa saja sih yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman berjualan. Oke, saksikan videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe agar aku tambah semangat bikin videonya. Oke, langsung aja ke tipsnya. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan yaitu saat barang itu datang dari supplier. Nah, saat membongkar barang itu usahakan teman-teman mencek secara teliti apa saja yang perlu dicek. Yang pertama, sepatu itu datang dalam bentuk kotak-kotak kayak gitu, berkotak-kotak ya. Jadi teman-teman harus buka satu persatu karena mungkin aja ada human error di dalam pemakingan di pihak supplier, sehingga nanti teman-teman kalau ngecek di awal itu bisa mengajukan retur lebih mudah. Nah, yang pertama teman-teman buka dusnya dulu. Itu dilihat apakah ini sepatunya, dilihat secara sepintas dulu ya, apakah sepatunya itu sepasang atau tidak. Karena pernah kejadian pas dibuka itu dusnya ternyata cuma ada satu aja sepatunya. Nah, itu memang kesalahan dari supplier, apalagi supplier besar mungkin aja mengalami kesalahan gitu. Nah, terus dilihat nih sepasang nggak, kiri kanan nggak? Oh, kiri kanan. Jangan sampai teman-teman menerima sepatu yang kanan-kanan atau kiri-kiri. Jadi pastikan ini sepasang. Setelah itu pastikan ukurannya sama-sama, misalkan sama-sama ukuran 38. Pastikan kedua sepatu ini sama ukurannya, dan pastikan juga di antara, kan di dus itu biasanya ada kode sepatu dan kode size-nya ya. Pastikan di pisik sepatu ini dan di pisik kotak itu sama kodenya dan sama size-nya. Setelah itu teman-teman juga bisa mencek sepatu itu dengan cara seperti ini. Di video sebelumnya pernah aku jelasin dengan cara seperti ini. Pertemukan ujung sisinya dari bawah sampai ke atas. Biasanya kalau mereka itu size-nya sama, maka dia nggak akan ada selisih. Tapi kalau size-nya beda akan ada selisih seperti ini. Nah, terus teman-teman cek keseluruhan fisik sepatu. Kalian cek nih, apakah jahitannya bagus, ataukah ada kulit atau bagian dari sepatu ini yang mengelupas. Apabila sepatunya memiliki resleting, teman-teman harus coba resletingnya. Dan juga kalau teman-teman menemukan kecacatan ya dalam sepatu yang teman-teman terima, itu segera dokumentasi atau dipoto, sehingga teman-teman bisa menjadikan itu bukti saat teman-teman mengklaim atau meretur ke supplier. Jangan sampai teman-teman seminggu setelah barang datang baru komplain, itu biasanya agak sulit untuk direturnya. Ya, itu tips yang pertama. Yang kedua, perhatikan saat memasukkan barang tadi ke dalam gudang. Nah, saat memasukkan ke dalam gudang, biasanya kan sepatu itu dalam bentuk dus ya, pakai dus-dus. Itu usahakan dia itu dikelompokkan sesuai kodenya dan disusun seurut mungkin sesuai ukurannya. Jadi misalkan dalam satu kode seperti ini, dalam satu model seperti ini, dia kan nanti memiliki kode nih, kodenya berapa kayak gitu, tergantung suppliernya ngasih kode. Nah, terus dia ada 4 ukuran nih, 37, 38, 39, 40. Nah, itu disusun di dalam rak sepatu atau rak di dalam gudang. Nah, itu urutkan aja senyaman mungkin teman-teman bisa gitu, atau senyaman mungkin lah. Misalkan paling kecil di bawah 37, 38, 39, 40. Nah, kayak gitu. Itu untuk memudahkan teman-teman dalam mengambil barang saat customer mau beli. Kalau misalkan teman-teman gak urut nih naruhnya, atau misalkan size-nya aja gak urut kayak gitu, misalnya size-nya 40 di atas, terus di bawahnya 37, terus di bawahnya lagi baru 38, terus 41, itu kan gak urut, otomatis nanti akan ada jeda waktu dalam mencari sepatu tersebut. Nah, ditakutkan nanti customer terlalu lama menunggu. Yang ketiga, teman-teman perhatikan saat mendisplay sepatu atau memajang sepatu. Nah, untuk pajangan sepatu, saya sarankan untuk memajang sebelah aja, jangan dua belah ya kalian pajang. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada customer yang nakal di saat toko kalian ramai, itu mereka pakai atau mereka masukin dalam tas. Jadi teman-teman cukup memajang satu sepatu atau sebelah aja. Dan dalam memilih
mau kiri atau kanan itu terserah teman-teman kalau menurut aku. Tapi usahakan jika kalian memilih sebelah kanan, semua sepatu yang kalian pajang tidak terkecuali ya, itu semuanya sebelah kanan. Jangan nanti model sepatu seperti ini sebelah kanan, nanti sepatu maksudnya sepatu kerja sebelah kiri. Nanti itu kan nggak bagus di pajangannya. Jadi usahakan kalau kanan ya kanan semua kayak gitu. Nah teman-teman, yang diperhatikan selanjutnya adalah size saat memajang. Nah contoh ya, sepatu ini memiliki 4 size, ukuran 37, 38, 39, 40. Maka aku sarankan untuk pajang yang ukuran paling besar, nomor 40. Kenapa nggak pajang ukuran standar 38 atau 39, atau ukuran paling kecil aja 37? Nah, karena kaki manusia kan beda-beda, dan customer kalian itu juga enggak semuanya itu kakinya ukurannya standar. Jadi ditakutkan nanti kalau kalian masang ukuran paling kecil atau ukuran standar lah, ukuran 38, otomatis kaki ukuran 39 atau 40 dia akan memaksa nih masuk ke sepatu ini. Kalau terlalu sering, maka nanti ditakutkan sepatunya akan rusak. Nah seperti itu, sepatunya nanti akan melar lah kayak gitu kalau keseringan. Maka lebih bagus itu dipajang sepatu ukuran yang paling besar. Kalau misalkan ukuran paling besar aku nih 40, maka diganti dengan display ukuran 39. Nah seperti itu ya untuk pajangan. Selanjutnya, kalau teman-teman mau majang sepatu, itu usahakan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Contoh, misalkan hak tinggi, dikumpulkan hak tinggi. Kalau misalkan sepatu kerja, dikumpulkan sepatu kerja. Sepatu anak-anak, sepatu anak-anak. Nah, sehingga customer itu mudah untuk mencari sepatunya. Jangan diacak. Kalau diacak nanti customer malah bingung. Mau cari sepatu kerja, malah bingung. Dan usahakan bedakan antara pajangan wedges dan pajangan hak tinggi. Wedges dan pakai high heel. Nah, seperti itu. Yang keempat, teman-teman harus memiliki sistem pengecekan setiap minggunya. Apalagi teman-teman yang memiliki beberapa pegawai, itu sangat saya sarankan untuk memiliki sistem pengecekan ini. Nah, gambaran sistem pengecekan ini aku jabarkan sedikit. Gambarannya seperti ini. Jadi yang pertama, teman-teman harus mewajibkan kalau kalian punya pegawai gudang, maka mereka harus punya buku cek-cekan gudang. Nah, kalau kalian punya beberapa SPG, maka mereka harus memiliki buku display mereka atau buku cek-cekan mereka. Display mereka apa aja sih? Nah, harus ada di buku tersebut, ditulis kode-kodenya. Nah, sehingga saat nanti pengecekan, mereka akan mengecek berdasarkan buku mereka, dan teman-teman tetap memegang stok kalian. Jadi stok kalian yang mengetahui cuma kalian. Anak buah kalian gak perlu tahu. Anak buah kalian atau karyawan kalian itu cukup mengecek sesuai buku mereka, sesuai fisik mereka, yang mereka lihat, yang mereka cek. Nah, yang meng-cross check atau yang istilahnya memastikan itu sesuai atau tidak adalah teman-teman. Jadi stok itu teman-teman yang pegang. Nah, supaya memudahkan karyawan teman-teman mengecek, bisa dibagi beberapa kategori. Contoh, hari Senin teman-teman ngecek sepatu kerja wanita. Jadi khusus sepatu wanita aja yang dicek di area sama di gudang. Kan gak terlalu banyak dibandingkan harus seluruh stok dicek. Itu kan bener-bener istilahnya ya, bener-bener banyak, takutnya membutuhkan banyak waktu. Nah, habis itu hari berikutnya, hari Selasa, mencek sepatu sekolah. Nah, hari Rabu mencek sepatu pria. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi setiap hari adakanlah cek-cekan walau sedikit, yang penting ada ngecek. Dan itu dilakukan sebelum buka toko. Jadi misalkan buka toko jam 10 nih, karyawan harus datang dari jam 9, karena kan biasanya bersih-bersih segala macam. Nah, jadi usahakan ada 30 menit buat ngecek. Nah, setelah itu teman-teman akan mencocokkan dengan cek-cekan mereka sesuai fisik dan sesuai stok teman-teman. Yang betul itu kan sesuai stok, karena kan waktu di awal barang datang, stok masuk, teman-teman kan mencocokkan dan itu ternyata sesuai. Jadi misalkan ada yang minus di sini, teman-teman bisa mencari. Nah, kalau misalkan ada satu sepatu nih yang hilang di area gudang, teman-teman bisa lihat riwayat pencekan sebelumnya. Oh, ternyata di minggu kemarin itu sepatunya masih ada. Jadi hilangnya itu sekitar minggu ini aja. Jadi memudahkan teman-teman untuk mencari alurnya barang itu hilang di mana, atau ngecek CCTV nih. Gak perlu lagi ngecek dari awal bulan. Jadi cukup ngecek sekitar 1 mingguan ini aja. Sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.